Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anissa dengan NIM 10622040 dari kelas 3B HTN. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yang berjudul kesalahan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Kesalahan dan kesengajaan adalah dua konsep yang penting yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kedua konsep tersebut. Yang pertama, kesalahan atau biasa disebut dengan culpa. Kesalahan adalah keadaan yang dimana seseorang melakukan tindak yang melanggar hukum tanpa adanya kesengajaan atau niat jahat. Dalam konteks hukum pidana, kesalahan dapat dibagi menjadi dua jenis. Kesalahan faktual terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum tanpa pengetahuan dan atau kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Dalam hal ini, seseorang tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum. Yang kedua, kesalahan normatif terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum meskipun mereka memiliki pengetahuan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Namun ada faktor-faktor yang menghalangi kemampuan mereka untuk bertindak sesuai dengan hukum, seperti keadaan darurat atau paksaan. Yang kedua, kesengajaan. Kesengajaan adalah keadaan di mana seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana yang melanggar hukum dengan adanya niat jahat atau kesadaran penuh tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, kesengajaan dapat dibagi menjadi dua jenis. Kesengajaan langsung terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan atau niat untuk mencapai hasil tertentu. Yang kedua, kesengajaan tidak langsung terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan atau niat untuk mencapai hasil lain. Tetapi mereka juga sadar bahwa hasil tersebut akan menyebabkan tindakan melanggar hukum. Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana biasanya dikenakan pada mereka yang melakukan tindakan dengan kesengajaan. Namun dalam beberapa kasus, jika seseorang melakukan tindak pidana tanpa adanya kesalahan dan kesengajaan, mereka mungkin tidak bertanggung jawab secara pidana. Penghapusan hukum pidana berdasarkan kesalahan dan kesengajaan dapat terjadi melalui mekanisme seperti pembebasan atau pengurangan hukum. Namun, pengaturan mengenai penghapusan hukum pidana berdasarkan kesalahan dan kesengajaan dapat bervariasi di setiap negara dan tergantung pada peraturan hukum yang berlaku. Penghapusan hukum pidana merujuk pada situasi di mana seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau hukum yang seharusnya mereka terima. Arti dan unsur-unsur dalam penghapusan hukum pidana dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum terdapat beberapa arti dan unsur yang terkait dengan penghapusan hukum pidana. Arti penghapusan hukum pidana adalah proses di mana seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau hukum yang seharusnya mereka terima. Hal ini dapat terjadi jika terdapat alasan yang sah atau keadaan yang khusus yang membenarkan penghapusan tersebut. Yang kedua, unsur-unsur dalam penghapusan hukum pidana. Terdapat beberapa unsur yang dapat menjadi dasar untuk penghapusan hukum pidana, antara lain: yang pertama, kesalahan faktual. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa pengetahuan atau kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, mereka mungkin dapat mengajukan pembelaan kesalahan faktual sebagai alasan untuk penghapusan hukum pidana. Yang kedua, kesalahan normatif. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum meskipun mereka memiliki pengetahuan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, namun ada faktor-faktor yang menghalangi kemampuan mereka untuk bertindak sesuai dengan hukum, seperti keadaan darurat atau paksaan. Mereka mungkin dapat mengajukan pembelaan kesalahan normatif. Yang ketiga, keadaan yang membenarkan. Jika seseorang melakukan tindak pidana sebagai respon terhadap situasi yang membenarkan atau untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya yang serius, mereka mungkin dapat mengajukan pembelaan keadaan yang membenarkan sebagai alasan untuk penghapusan hukum pidana. Yang keempat, kehendak yang lemah.
Jika seseorang melakukan tindakan pidana karena ada kelemahan kehendak yang signifikan, seperti gangguan mental atau pengaruh obat-obatan, mereka mungkin dapat mengajukan pembelaan kehendak yang lemah sebagai alasan untuk penghapusan hukum pidana. Penghapusan hukum pidana dapat melibatkan proses pengadilan dan pertimbangan hakim untuk menentukan apakah seseorang layak untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau hukum yang seharusnya mereka terima. Prosedur dan kriteria untuk penghapusan hukum pidana dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan yang diakui. Dalam hukum pidana terdapat dua konsep yang berbeda antara kesalahan dan kesengajaan. Kesalahan dalam hukum pidana mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya niat jahat atau kesengajaan untuk melanggar hukum. Dalam hal ini, seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana secara tidak sengaja atau karena kelalaian. Contohnya, jika seseorang mengemudi dengan kecepatan yang melebihi batas yang ditetapkan dan tidak sengaja menerak pejalan kaki, maka dapat dianggap melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Sementara itu, kesengajaan dalam hukum pidana mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya niat jahat atau kesadaran penuh untuk melanggar hukum. Dalam hal ini, seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana yang melanggar norma hukum. Contoh, jika seseorang dengan sengaja mencuri barang milik orang lain, maka dapat dianggap melakukan tindak pidana dengan kesengajaan. Kesalahan dan kesengajaan merupakan faktor penting yang dipertimbangkan dalam proses hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Dalam beberapa kasus, tingkat kesalahan dan kesengajaan seseorang dapat mempengaruhi sanksi yang diberikan oleh pengadilan. Dalam kasus penghapusan hukum pidana terdapat beberapa unsur yang perlu dipahami. Namun penting untuk dicatat bahwa penghapusan hukum pidana dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Berikut adalah beberapa unsur hukum umum dalam kasus penghapusan hukum pidana. Yang pertama, unsur perbuatan. Merujuk pada tindakan atau perilaku yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana. Dalam kasus penghapusan hukum pidana, perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana karena adanya perubahan dalam undang-undang dan kebijakan hukum. Yang kedua, unsur kesalahan. Merujuk pada unsur kesengajaan atau niat jahat pelaku dalam melakukan perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana. Dalam kasus penghapusan hukum pidana, kesalahan tersebut tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum karena adanya perubahan dalam penilaian hukum. Yang ketiga, unsur legalitas. Merujuk pada prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dalam kasus penghapusan hukum pidana, perbuatan tersebut tidak lagi diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang baru. Yang keempat, unsur retrospektif. Merujuk pada penghapusan hukum pidana yang berlaku secara mundur atau dengan efek surut. Dalam beberapa kasus, penghapusan hukum pidana dapat diterapkan secara retrospektif sehingga perbuatan sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana dihapuskan dan tidak lagi dikenakan sanksi. Penghapusan hukum pidana dapat terjadi karena berbagai alasan seperti perubahan dalam pandangan masyarakat, pembaruan undang-undang, atau peninjauan kembali terhadap kebijakan hukum yang ada pada hukum yang berlaku di negara tertentu untuk memahami unsur-unsur yang terkait dengan kasus penghapusan hukum pidana. Hukum pidana juga adalah cabang yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara karena melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Baik, cukup di sini materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.